Sesuai adat seorang guru yang bijaksana, tidak boleh menolak murid yang ingin berguru kepadanya. Maka Maha Guru Sukro berkata, "Kaca, engkau adalah keturunan keluarga baik-baik. Aku terima kau sebagai muridku. Dan ingatlah, aku terima kau karena aku ingin menunjukkan hormatku kepada Resi Vrihaspati, ayahmu." Demikianlah Kaca pun menjadi murid Maha Guru Sukro. Semua tugas kewajiban diberikan oleh gurunya dikerjakannya dengan sungguh-sungguh. Salah satu tugasnya adalah menghibur putri Maha Guru Sukro yang bernama Dewayani. Maha Guru itu hanya memiliki seorang anak. Tak heran Dewayani menjadi tumpahan kasih sayangnya. Semua keinginan selalu dikabulkan. Kaca diperintahkan menghibur Dewayani dengan menyanyi, menari, atau mengajaknya bermain. Lama-kelamaan Kaca tertarik kepada putri itu. Tetapi karena ia telah bersumpah menjadi Brahmacarin yang sepenuhnya mengabdi diri untuk belajar ilmu agama di bawah bimbingan seorang guru dan mengamalkan segala kebajikan hidup tanpa menikah, ia menahan diri dan berusaha keras untuk tidak melanggar sumpahnya. Sementara itu para raksasa yang mengetahui bahwa pemimpin mereka mengambil anak Vrihaspati sebagai murid merasa cemas dan curiga. Jangan-jangan niat Kaca tidak tulus berguru. Jangan-jangan sebenarnya Kaca ingin mencari kesempatan untuk membujuk gurunya agar memberikan rahasia ilmu gaib Sanjiwini. Karena itu mereka berunding mencari akal untuk membunuh Kaca. Pada suatu hari seperti biasa, Kaca mengembalakan sapi-sapi gurunya ke padang rumput. Tiba-tiba datang beberapa raksasa. Mereka menyergapnya lalu membunuhnya. Mayat Kaca dicincang dan dibiarkan menjadi makanan anjing. Sore harinya sapi-sapi itu pulang ke kandang tanpa Kaca. Dewayani yang melihat hal itu merasa cemas. Ia segera menemui ayahnya, katanya sambil menangis terseduh-seduh. Matahari telah terbenam dan padukan untuk pemujaan malam ayahanda telah dinyalakan, tetapi Kaca belum pulang. Sapi-sapi gembalanya sudah pulang ke kandang. Ananda khawatir kalau suatu yang buruk menimpa Kaca. Tolonglah dia, ayah. Ananda sangat mencintainya dan tak dapat hidup tanpa dia. Mendengar permohonan itu, putri kesayangannya Maha Guru Sukro segera mengucapkan mantra. Dengan kesaktiannya, ia tahu Kaca sudah mati. Karena itu untuk menghidupkannya kembali dan memanggil pemuda itu, ia mengucapkan mantra gaib Sanjiwini. Seketika itu Kaca hidup kembali dan berada di hadapan mereka dengan wajah tersenyum. Dewayani bertanya, mengapa ia terlambat pulang? Kaca bercerita ia diserang dan dibunuh para raksasa ketika sedang mengembalakan sapi. Tetapi bagaimana ia bisa hidup kembali dan berada di hadapan mereka? Ia tidak bisa menerangkannya. Para raksasa kecewa melihat Kaca hidup kembali. Mereka terus memata-matai pemuda itu, mencari kesempatan untuk membunuhnya. Suatu hari Kaca pergi ke hutan mencari bunga yang langka untuk Dewayani. Ketika sedang berada di dalam hutan lebat, ia disergap para raksasa lalu dibunuh. Mayatnya dicincang-cincang, dibakar, lalu abunya dibuang ke laut. Berhari-hari Dewayani menunggu, tetapi Kaca tak pulang-pulang. Akhirnya putri itu menghadap ayahnya dan mengadukan hal itu kepadanya. Sekali lagi Resi Sukro menggunakan ilmu gaib Sanjiwini dan memanggil Kaca. Pemuda itu hidup kembali.
Para raksasa semakin geram ketika ada kesempatan untuk ketiga kalinya mereka membunuh kaca. Dengan cerdik mereka membakar mayatnya, lalu mencampurkannya abunya ke dalam minuman anggur yang mereka persembahkan kepada Resi Sukrat. Tanpa curiga pemimpin mereka meminum anggur itu. Sore harinya, sapi-sapi itu pulang kandang ke kandang tanpa gembalanya. Sekali lagi Dewayani menghadap ayahnya menangis dan memohon agar ayahnya memanggil dan menghidupkannya kembali. Resi Sukra menghibur anaknya walaupun ayahnya sudah 2 kali menghidupkan kaca. Rupa-rupanya para raksasa sudah bertekad membunuhmu. Wahai anakku, kematian adalah hal biasa, sungguh tidak pantas orang yang berjiwa besar seperti engkau menangisi kematiannya. Nikmatilah hidupmu yang dilimpahi berkah kegembiraan, kecantikan, dan kemurahan hati serta penuh damai di dunia. Dewayani tak merasa terhibur oleh kata-kata ayahnya. Ia sangat mencintai kaca, demikianlah sejak dunia tercipta. Nasihat Resi yang paling bijaksana pun tak pernah bisa menghilangkan duka hati seorang wanita yang kehilangan kekasihnya. Dewayani berkata, kaca cucu Anggiras dan putra Brihaspati adalah pemuda yang tidak berdosa. Dia telah menyerahkan diri untuk melayani kita. Aku mencintainya sedalam lubuk hatiku. Tetapi sekarang ia mati dibunuh, hidupku menjadi hampa dan tanpa cinta. Karena itu, wahai ayahanda, aku akan mengikutinya. Setelah berkata demikian, Dewayani berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Resi Sukra tak tega melihat putri kesayangannya berduka. Ia marah kepada para raksasa yang telah membunuh kaca. Pembunuhan terhadap Brahmana adalah dosa terkutuk. Mereka pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Sekali lagi Resi Sukra mempergunakan ilmu gaib Sanjiwini untuk menghidupkan kaca. Sekali lagi kaca hidup kembali dari anggur yang sudah masuk ke lambung sang guru. Tetapi ia tidak bisa keluar karena berada di tempat yang sangat aneh. Ia hanya menjawab dengan menyebutkan namanya dan mengatakan tempat ia berada. Mendengar itu Resi Sukra berkata dengan berang, hei Brahma Karin, bagaimana engkau bisa masuk ke dalam tubuhku?